di depan pantai, itu pantai gelap gulita, wush, wush, gitu ya. Dulu sebelum kejadian ini, koko saya juga pernah ada kejadian yang bakal dibahas di segmen selanjutnya waktu segmen koko saya. Kamu keluar dari restoran buat ke kamar sendirian, papi mami langsung ngelihat each other kayak nggak tahu, mungkin karena Koko Will punya sejarah di Bali. Kayak bahaya buat Koko Will jalan-jalan sendiri di Bali kali. Tapi oke, kita makan, kita beres makan, kita keluar tanpa Koko Will. Terus tiba-tiba kita ketemu Koko Will ada di kayak di hallway kayak gitu, nggak tahu baru keluar lift ya. Nah, terus dari tadi kamu belum ke kamar, belum? Kamu muter-muter di hotel ngapain? Tapi ya udah. Aku biasa kalau lagi telepon atau ngobrol memang suka bolak-balik gak jelas kan. Koko juga nggak inget. Ya udah, lanjut. Tapi emang artinya kamu belum ke kamar ya? Ring nggak ngerti. Ya nggak tahu, Koko juga nggak inget Koko kemana. Ya udah, lanjut. Jangan-jangan Koko diculik, dirasukin, terus tiba-tiba balik-balik. Iya ya, gue harus ngapain ya? Di situ aku nggak mikirin banyak ya, soalnya aku juga ya nggak terlalu gimana spiritual lah. Aku nggak terlalu mikirin rumah angker lah, hotel angker, tidur gitu kan. Sampai suatu hari malam itu aku tidur di hotel itu, aku tidur di sebelah mami aku kan. Nah gitu aku tidur, lagi hujan ini ceritanya. Lagi hujan tiba-tiba jeder geledek, ya, ada petir. Geledek tuh bahasa Sunda kayaknya. Jeder ada petir. Nah, begitu ada petir, aku langsung melotot, bangun, balik badan ke mami aku, soalnya mami aku di sebelah kan. Dan gitu aku goyang-goyangin mami sambil teriak-teriak, out of the blue ya. Gak tau, aku nggak tahu teriak apa. Terus Aku teriak tahu apa? dari mana kamu goyang-goyangin? Nggak ada itu. Kamu tidak ngomong apa-apa. Tapi Kamu nyadar, Inji kan, cuman kenapa kamu gitu? ya Inji kan tidurnya di sofa kan. Di sofa sebelah mami. Jadi posisi itu Inji di dekat jendela, di sofa dekat mami, terus Ray, terus papi, terus Koko Will ya kalau nggak salah. Terus ya waktu Ray nge-shake itu tuh sebenarnya Ray nggak ngomong apa-apa, cuman berdiri kayak tiba-tiba lagi dari tidur langsung berdiri 90 derajat gitu, langsung nge-shake wah gitu. Terus maminya juga kaget, apa gunung apa meletus atau gimana. Kirain gunung meletus apa tuh ya, baru bangun tidur kan. Tapi anehnya ya, aku sadar, tapi aku goyang-goyangin mami sambil teriak-teriak buat apa gitu, nggak guna banget. Terus yang serem tuh matamu Dan melotot, Ray. Aku nggak lihat mukaku sendiri, jadi Inji yang lihat. Kamu lihat ya melototnya gimana? Kalau kayak misalnya ini mami ya, kau kayak wah gitu sambil melotot, padahal ya gak tahu kenapa tiba-tiba itu. Kita semua langsung gitu, kan? Bangun. Iya, kita semua langsung bangun ngeliat kamu seperti itu. Udah gitu aku aneh, udah aku lagi melotot, aku goyang-goyangin mami. Papi kita juga bangun kan, terus papi ngadep aku, terus karena aku melotot, pokoknya papi tutup mata aku dua-duanya ya, pluk. Oh gitu. Udah gitu, iya, kayak udah gitu aku baru tenang tuh kayak the fuck just happened ya. Apa yang terjadi tadi? Aku nyadar, tapi aku nggak bakal kayak gitu ke mami kan, buat apa gitu? Oke. Ray, seingatku waktu kau teriak-teriak ke mami ikut teriak. Balasan mami tuh ikutan teriak. Jadi Ray wah gitu, mami juga wah kayak. Apa mau undang mami? Ada mami tuh di belakang. Ntar sebelum itu udah aku goyang-goyang dan teriak, aku kan aneh, terus ditutup matanya. Aku tenang, aku kayak apa yang terjadi? Ya udah, nggak tahu, aku tidur. Dan aku tanya papi kan, kenapa papi tutup mata Hari? Kata papi apa coba? Apa? Karena Hari melotot. Memang melotot bener. Udah gitu doang jawabannya. Kirain ada apa ya, tapi ya udah. Dah, apa yang terjadi nggak tahu. Ya udah, aneh, tapi ya udah tidur. Yang anehnya, Ri tidur, ada geledek lagi. Begitu Ri tidur, geledek lagi. Geledek tuh petir. Terus Ri balik ke mami dan melakukan hal yang sama persis untuk kedua kalinya di malam itu ya. Oh gitu. Dan kamu sadar lagi? Iya, sadar. Tapi, nah, kenapa Ri ngelakuin itu ke mami? Mungkin karena spirit di sana, arwah-arwah di sana mungkin tahu mami bisa merasakan ya. Itu mungkin yang waktu kita keluar jalan di koridor, mami tiba-tiba megang tangan papi dengan kenceng tuh. Nggak tahu ya, mungkin
nggak tahu arwahnya nyadar mami bisa ngerasain dia terus jadi mau gangguin mami atau apa, tapi gangguinnya lewat Ray. Soalnya Koko denger kalau misalnya hantu kan banyak tuh orang yang nggak bisa lihat. Gara-gara hantu tuh pengen dapat energi, pengen kalau hantunya negatif tuh ya dapat energi negatif dari orang lain, dan hantunya sendiri tuh nggak bisa nyampein apa-apa ke orangnya itu. Contoh kalau misalnya dia udah, oh ini orang bisa ngeliat nih, cepeng dia munculin, ternyata nggak bisa lihat, atau dia cuman ignore gue aja, ya udahlah gue coba nyalurin ke orang sebelah, which is orang terdekat sendiri ya, keluarga. Gara-gara kamu ceteng ke keluarga orang terdekat kayak gitu, kalau misalnya ternyata aku bisa dapat reaksinya dari mami yang negatif itu, dengan memanfaatkan orang sekitar, ya dicobalah. Cuman kalau misalnya Raymond emang gak sensitif atau kayak gimana pun itu, entah gimana hantunya bisa ngemanfaatin Raymond, apa dibisikin kah, apa Raymond mimpi buruk kah atau apa, Koko juga nggak tahu ya. Koko cuma denger-denger gitu loh. Ini pertama kali kejadian seperti itu. Sorry, motong, cuman hantu seperti jin, hantu seperti kayak apa sih? Ya hantu-hantu gitulah. Mereka juga bisa menjelma seperti orang terdekat kita gitu loh. Contoh kalau misalnya sekarang Eli lagi di kamar nih, terus tiba-tiba kok ngeliat Eli di tengah jalan di depan, hello, apa kabar gitu ya, mau ngomong hari ini masak apa, kok masak ini, oke, jawab. Terus begitu kok masuk ke kamar, kok ngeliat dia, lah bukannya lu barusan di luar ya? Ah enggak, gue dari tadi di dalam kok. Nah itu tuh ada kemungkinan hantu menjelma menjadi orang terdekat kita gitu loh. Untuk mendapatkan reaksi dari Koko sendiri, biar aura negatifnya bisa dimakan sama si hantu itu gitu. Itu cuman Orang negatif dimakan. Cuman Demon Hunter K-pop. itu cuman apa ya? Cuman desas-desus yang Koko pernah denger lah, nggak tahu benar atau enggaknya. Ya pantesan kalau kata teman Inji, kalau kamu punya teman dekat yang bisa melihat, gak lama kamu bakal ketularan jadi sensitif. Dan mungkin itu yang terjadi denganku waktu di Jepang itu kan. Karena Inji memang punya teman dekat yang sensitif begituan. Menarik. Itu kejadian pertama, dan setelah kejadian itu banyak kejadian ganjal yang lain kepada aku pada era itu ya, pada kayak 1 bulan itu kayak aneh banget. Aku nggak pernah umur hidup aku sebelum itu ngerasain hal-hal aneh seperti ini. Nah gitu, setelah itu kejadian kan aku nggak berani tidur, aku takut nggak malam karena apa ya, aku jadi takut tidur malam. Dan aku takut, aku nggak tidur, aku selalu stay awake sampai matahari terbit baru aku berani tidur. Itu berlaku beberapa hari sampai aku pulang ke Indo. Waktu itu kita lagi tidur di Bandung ya, kita di Bandung, kita punya rumah di Bandung, ada pembantu juga. Aku takut banget sama malam karena nggak mau ini kejadian lagi, trauma. Aku minta tidur bareng papi mami kan, aku ketok kamar papi mami, boleh tidur di sini nggak? Terus kalau mami sih ayo aja, nggak apa-apa, kasihan lagi takut. Ya papi nggak, udah gede tidur, kamu bisa kecil lagi. Nah. Koko juga pernah cerita nih, bukan cerita juga sih. Yang cerita yang Koko ceritain di Bali ini itu bukan pengalaman paling serem Koko lah ya. Cuman kayak ya yang pernah Koko cobain lihat lah. Nggak tahu bisa lihat atau enggaknya ya. Kadang-kadang yang di Bali itu Koko ngaku Koko ngelihat kan. Dan mami juga sendiri setuju, cuman ya gitulah. Pokoknya rumah dulu tuh pas Koko SD, SMP, kadang-kadang Koko tuh nggak mau tidur di kamar. Kenapa? Soalnya di rumah kita tuh banyak. Nah, salah satunya dengar satu dulu. Pohon nangka ada satu di gudang yang tempat-tempat alat tekstil papi di rumah nomor 2 yang itu ada gede, tinggi. Terus di apa sih? Di jemuran yang di atas kamar Mbak ada juga, di dekat studio ada, sama di atas. Ya Inja pernah ngeliat ada anak kecil rambut panjang putih lagi ngeringkuk nangis gitu tuh di tempat parkiran sepeda. Di apa sih? Koko jelasin yang Koko tahu lah ya. Pohon nangka di sebelah sana di rumah sebelah 2. Pohon nangka itu ada cewek duduk di apa sih? Di gudang yang kita nggak mau megang pintunya juga itu. Tahu kan yang ada ruang tekstil? Genderuwo gede, coklat gede, taringan. Kayaknya ya itu cuman Koko mimpi-mimpi doang, ngevisualisasi doang, bukan berarti Koko ngelihat langsung atau gimana. Cuman kayaknya Koko begitu. Bahkan pas kita jurit malam itu sama temen-temen naik ke atas, siapa yang berani megang. Itu di bawah Koko udah ngerasa, wah udah kayak ini kayaknya ada yang gede deh di atas gitu loh. Kayak ngerasa doang gitu, insting.
Di rumah Terus kita yang rumah sebelah itu inget nggak? Memang mbak-mbak juga pada takut suruh beresin kamar itu tuh. Mereka terus yang di kayak atas dekat nggak WC mau biru atau enggak, nggak tau lah dari mana datangnya. Koko juga ngomongin ini ngerinding sih. Nenek-nenek rambut panjang, mukanya mangap sampai sini, matanya melongok, kukunya panjang di pojok-pojok, nyakar-nyakar. Itu di mimpi sih. Itu di mimpi dulu, itu yang paling Koko serem. Nah, ini kan yang sudah dibahas di episode hantu Jepang kemarin. Keluarga kita tuh mungkin ada, mamah kita ada keturunan bisa ngerasain. Bisa juga nurun ke anak-anaknya. Untung aku yang paling gak bisa ngerasain. Karena aku yang paling gak bisa ngerasain, ya bagus lah, bagus buat aku. Sedangkan Inji kemarin aku juga baru tahu Inji bisa lihat dari mimpi juga gitu. Nah, tapi kembali ke laptop. Oke, satu lagi. Mr. Reagan pernah ngomong, ada laki-laki pakai topi Michael Jackson. Hah? Kayak topi straw hat one piece gitu loh. Kayak Michael Jackson topinya gitu. di rumah. Ya, di rumah, kata Mr. Reagan dulu. Aku kan gak diizinin tidur di kamar mami papi kan. Jadi ya pokoknya aku harus tidur di kamar kita sendiri. Tapi pada saat aku sama Kokwil kamarnya barengan ya. Tapi pada saat itu kayaknya Kokwil udah balik ke Australia, jadi aku sendirian di kamar. Aku memang gak berani tidur ya. Selama itu aku gak berani tidur kalau udah malam. Jadi aku main HP, aku cek aja di WhatsApp siapa yang online gitu, biar aku gak tidur. Nungguin matahari terbit lah. Terus aku lihat Mbak masih online di WhatsApp. Jadi aku teks pembantu kita. Kita manggil pembantu kita Mbak ya. Hai Mbak, Ri nggak bisa tidur. Terus Mbak balas apa coba? Sama Ri ada yang berdiri di depan kamar. Mbak yang mana? Ya udah. Nah Ri baca itu, Ri langsung merinding satu badan gitu. This is literally kayak Depan kamar mana? Depan kamar Mbak atau depan kamar Imen? depan kamar Mbak. Itu yang yang Koko ngomong maksudnya di dekat apa sih, jemuran itu kali. Ya kata Mbak pokoknya kayak nenek-nenek tua gitulah. Itu kayaknya yang Koko mimpi deh, yang kukunya panjang. Nah udah dia ngomong gitu, Ri merinding satu badan. Kayak apa ya, Ri mikir kayak why would she say that gitu. Dia udah tahu Ri lagi takut-takutnya. Dia ngatain gitu, aku langsung takut. Kita ngomongin ini Koko merinding loh. You know what? Satu fun fact biar kalian merinding. Mereka kalau diomongin kayak begitu, mereka juga kadang suka penasaran. Jadi kalau kita ngomongin kayak besok balik ke beginian, Bandung. ya kalau misal kita ngomongin kayak beginian, mereka juga mau tahu kita tuh lagi ngomongin apa sih. Itu Koko gitu ya? denger juga ya, Kerasa ya? desas-desus. Makanya Ri kan ngomong ke Inji di episode sebelumnya, jangan sebut namanya. Jadi setiap malam pada saat itu tuh kenapa Ri nggak berani tidur juga, bukan cuma takut. Tiap kali Ri ngantuk, soalnya kan ngantuk udah malam gitu kan. Tiap kali mau tidur kerasa kayak someone is watching, kayak ada yang ngeliatin, nungguin kesempatan Ri di ambang-ambang mau tidur dan kayak mau masukin Ri gitu. Dan kerasa nggak tahu, nggak bisa describe rasanya gimana, nggak bisa jelasin rasanya kayak gimana, tapi rasanya kayak ada yang mau masukin lagi gitu. Kenapa kamu melotot gitu, Ji? Nah, oke, udah gitu. Karena tiap kali kayak gitu, aku nggak berani tidur lah. Sampai suatu hari, ya aku ke gereja. Aku ketemu pastor, minta didoain pastor. Setelah didoain pastor, malam pertama itu pertama kalinya dalam sebulan itu kayaknya aku bisa tidur dengan tidur beneran gitu. Gak perlu nungguin matahari terbit. Dan setelah itu belum ada kejadian apa-apa lagi yang aneh. Aminnya seperti itu. Untung seperti itu ya. Pada waktu kita di Bali juga waktu itu tuh, kita nggak cuma nginep di Hilton, kita hotel hopping kan. Kita pindah-pindah hotel. Ada suatu saat kita di Hard Rock. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.